Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di podcast Bincang Dunia Kerja, podcast kolaborasi ILO, International Labour Organization dan KBR. Saya Reski Mesanto siap untuk menemani Anda semua di episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seputar perkebunan kelapa sawit, khususnya tentang peran partisipasi dan dialog sosial dalam menciptakan kesadaran maupun budaya K3 yang positif di tempat kerja. Anyway, pernah kebayang nggak sih produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari mulai dari minyak goreng, komestik, kemudian sabun, bahkan campuran bahan bakar biodiesel itu asalnya dari mana sampai akhirnya bisa kita pakai sehari-hari. Dan bagaimana kondisi kerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Nah, kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia dan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar yang juga merupakan sektor padat karya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019, tenaga kerja di perkebunan sawit ini jumlahnya besar. Baik swasta maupun negara ini mencapai 4,42 juta pekerja di perkebunan sawit. Jumlah ini belum termasuk karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan sawit. Kondisi kerja dan lingkungan kerja di rantai pasok kelapa sawit memiliki keadaan-keadaan khusus yang membedakan dengan sektor-sektor industri lainnya di Indonesia. Lokasi-lokasi tempat kerja khususnya perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit biasa terletak di wilayah yang sulit dijangkau, terisolasi dan minim infrastruktur penunjang, serta karakteristik pengelolaan perkebunan juga bervariasi, mulai dari yang dikelola oleh petani swadaya maupun petani inti rakyat hingga perusahaan negara dan multinasional. Perhatian pasar akan produk-produk kelapa sawit Indonesia telah menempatkan penghormatan terhadap norma-norma ketenagakerjaan sebagai salah satu prasyarat yang perlu dihormati oleh rantai pasok kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dengan diterapkannya berbagai sertifikasi produk secara mandatori melalui ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil yang diatur melalui Perpres 44 tahun 2020. Salah satu area yang menjadi fokus utama dalam memastikan aspek keberlanjutan adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak di tempat kerja. Dalam hal ini, perkebunan kelapa sawit untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin harkat maupun martabat para pekerjanya. Dan di episode kali ini sudah hadir dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Yuni Ruwagah atau yang biasa dipanggil Bunggah. Beliau ini adalah National Project Coordinator Advancing Workers' Right in Indonesia Palm Oil Sector, ILO Program. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, siang, sore, Pak. Ya, selamat pagi Bang Reski. Kemudian ada juga Ibu Erliana Panitri, HR Ya, Lead PT Wilmar. Halo Ibu, sehat ya Ibu? Sehat, halo, apa kabar? Oke, beberapa waktu terakhir ini kan muncul banyak banget sorotan. Isu yang kemana-mana beritanya di media nasional ya sering kita lihat sehari-hari tentang perkebunan kelapa sawit mulai dari pelanggaran-pelanggaran HAM dan segala macam. Nah, mungkin pertanyaan pertama langsung ke Bung Gah dulu ini. Bung bisa nggak dijelaskan apa peran pekerja dan pengusaha di dalam perkebunan kelapa sawit khususnya dalam hal menciptakan budaya K3 ini? ya, terima kasih Bung Reski. Saya pikir berbagai aktor yang ada di perkebunan kelapa sawit ya sebetulnya punya peranan yang penting untuk menciptakan penghormatan terhadap standar-standar tenaga kerjaan maupun K3 dan juga menciptakan lingkungan kondisi kerja yang aman ya bagi semua pihak. Jadi di sisi pengusaha misalnya mereka wajib mengembangkan sistem manajemen K3-nya dengan mengakses ataupun melihat berbagai risiko maupun bahaya yang bisa muncul di area kerja dan lingkungan kerjanya di sekitar perkebunan kelapa sawit. Sedangkan pekerja sendiri juga punya kewajiban untuk tidak hanya saja mematuhi rambu-rambu K3, tapi juga berperan aktif dalam mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan juga berkontribusi terhadap menciptakan kesadaran-kesadaran terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Saya pikir semua pihak ini punya perannya masing-masing ya dan tidak bisa satu pihak saja yang misalnya bertanggung jawab untuk aspek ketiga ini di perkebunan sawit karena pekerja juga punya peran yang penting di dalam melaksanakan sistem yang sudah dikembangkan oleh perusahaan gitu ya misalnya. Oke.
Nah, kalau kita sekarang bicara dari sisi mungkin dalam tanda kutip ya, pengusaha atau yang membidangi dari perusahaan kelapa sawit. Kita ke Bu Erlina dulu. Seperti apa Bu peranan pengusaha atau manajemen sendiri di tempat kerja dalam menciptakan budaya sadar K3 sendiri di perkebunan kelapa sawit? Silakan Bu Erlina. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa K3 ini sebetulnya kan sudah diatur ya oleh pemerintah dari awal ketika sebuah usaha kita bangun, K3 ini menjadi nomor satu. Ya, kenapa? Karena dalam konteks kegiatan usaha, keselamatan, kesehatan kerja itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi oleh karena itu di dalam perusahaan kami misalnya, ini dibuat dalam sebuah komitmen dasar sekali melalui policy perusahaan yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang harus diterapkan dan dihandle oleh sebuah departemen yang kita sebut dengan EHS departemen. Jadi dengan departemen tersebut mereka melakukan kegiatan, mengelola, mengatur dan sekaligus melaksanakan, memastikan kegiatan berjalan sampai ke tingkat paling bawah. Oke, Bu Erlina, ini tadi sempat Bu Erlina sempat announce masalah ada beberapa aturan atau kebijakan-kebijakan seperti itulah ya. Ya, Kalau kita berbicara kembali tentang penerapan ini kan butuh semacam kerjasama betul. antara dari sisi pengusaha sampai ke sisi pekerja. Nah, bagaimana praktek yang sudah dilakukan di perusahaan Ibu sendiri dalam menciptakan budaya K3 ini? Ya, kalau bicara praktek, karena ini adalah sifatnya perilaku kerja, jadi memang harus diterapkan, harus diulang-ulang, dan dilihat dan review ya. Jadi hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan dalam hal ini untuk sampai ke tingkat paling bawah adalah kita merangkul serikat. Dengan kita rangkul serikat, kita fasilitasi alat-alat kah dan situasinya kah yang bisa membuat terjadi yang namanya dialog sosial antara karyawan kita, pekerja kita dengan manajemen melalui serikat. Nah, itu adalah langkah yang paling mudah kami lakukan selama ini. Demikian. Oke, terima kasih Bu Erlina. Nanti kita sambung lagi. Sekarang saya mau ke Bunggah lagi. Tadi yang seperti disampaikan Bu Erlina, yang sudah dilakukan di perusahaannya adalah merangkul. Mulai dari serikat pekerja sampai istilahnya ya, istilah kerennya zaman sekarang kan nyebutnya grassroots ya, istilahnya sampai pekerja yang di bawah lah, dirangkul. Nah, kalau kita berbicara dari sisi Bunggah sendiri, sebetulnya boleh nggak sih dikasih gambaran hal praktis apa saja yang mungkin bisa dapat ditempuh oleh tidak hanya oleh perusahaan dari Bu Erlina, mungkin perusahaan-perusahaan lain dalam meningkatkan kondisi kerja yang layak dan tentunya budaya K3 di perkebunan kelapa sawit khususnya. Silakan Bunga. Ya, saya pikir sih salah satu aspek yang terutama yang selalu kami promosikan itu terkait dengan dialog sosial. Jadi dialog itu di tempat kerja tidak hanya terkait dengan bertukar pikiran, tapi juga terkait dengan misalnya konsultasi, perundingan, sampai kepada negosiasi terkait dengan berbagai hal yang menyangkut hubungan industrial maupun isu-isu yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Khususnya terkait dengan K3, sebetulnya seperti yang Ibu Erlina katakan tadi, berbagai peraturan di Indonesia sudah mensyaratkan dan salah satu area untuk meningkatkan dialog itu bisa ditempuh melalui penguatan eh, kelembagaan yang disebut Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi ini sebetulnya forum atau wadah ya untuk perwakilan manajemen dan juga perwakilan pekerja duduk bersama-sama untuk mengidentifikasi berbagai risiko maupun berbagai permasalahan yang dihadapi baik itu oleh manajemen maupun pekerja terkait dengan isu-isu K3. Secara praktis beberapa kegiatan yang kami lakukan lebih mendorong agar pendekatan itu bottom up. Jadi dari pekerja juga terlibat untuk mengidentifikasi hal-hal terkait risiko yang mereka hadapi ketika bekerja dan juga bahaya-bahaya yang muncul ketika bekerja ya. Misalnya ketika mereka menggunakan bahan kimia, ketika mereka melakukan pemanenan, ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas lainnya baik di tempat kerja maupun di lingkungan kerja. Kenapa lingkungan kerja? Karena perkebunan sawit kadang-kadang kita sulit memilah mana wilayah tempat karyawan tempat tinggal dengan tempat kerjanya karena mereka hidup di satu lingkungan yang sama. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang perlu dilihat sehingga peran
partisipasi pekerja dalam mengidentifikasi risiko dan bahaya di tempat kerja itu sangat penting. Nah, setelah mereka mengidentifikasi, mereka bisa mengungkapkan hal-hal yang menjadi prioritas itu ke panitia pembina keselamatan kesehatan kerja ini atau perwakilan manajemen untuk didiskusikan bersama mana yang bisa kita mana yang bisa langsung diselesaikan, ditingkatkan, dan mana yang perlu misalnya intervensi pihak manajemen misalnya dengan menganggarkan secara khusus agar misalnya peralatan K3-nya ditingkatkan ataupun sarana-prasarana yang membuat kondisi kerja semakin baik itu bisa semakin ditingkatkan. Jadi banyak hal praktis sebetulnya ya, yang terkadang tidak memerlukan biaya besar, namun yang diperlukan adalah dialog, kemudian upaya bersama untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala, risiko, dan bahaya di tempat kerja gitu. Jadi perhatiannya tidak hanya meminimalisir kecelakaan, tapi juga menghilangkan misalnya injury ya, luka-luka ataupun penyakit yang muncul di tempat kerja. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bunga. Ini tadi saya sempat catat beberapa poin. Ada kemiripan antara Bunga dan Bu Erlina, dialog. Dialog antara pengusaha atau manajemen dengan pekerja ataupun serikat kerja. Nah, saya penasaran dengan kalau kita ajak terjun ke satu perusahaan. Ini kan yang sudah ada contohnya Bu Erlina mewakili PT Wilmar. Sebetulnya seperti apa sih Bu bentuk konkret dialog dan kerjasama dalam mewujudkan budaya K3 ini antara Ibu selaku manajemen dan juga teman-teman di serikat pekerja, baik pekerja atau pekerjanya juga gitu. Bagaimana Bu bentuk konkret dialognya? Ya, dialog sosial ini kan sebuah mekanisme ya, yang menurut kami adalah mekanisme yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk bisa langsung bertemu, berdialog secara terbuka kepada karyawan. Kenapa kami memilih dialog sosial? Karena memang dalam dialog sosial ini terjadi komunikasi-komunikasi yang bisa informal, tidak perlu di tempat-tempat yang khusus, sehingga lebih mudah terjangkau oleh semua karyawan atau pekerja kita di tingkat yang paling bawah. Nah, bentuk nyatanya adalah misalnya kalau di perkebunan ya, setiap pagi itu ada yang namanya morning briefing. Ya, morning briefing itu pasti dan wajib dilakukan sebelum terjadi aktivitas memanen misalnya. Di level paling bawah di kebun seperti itu. Nah, dalam morning briefing itulah dialog-dialog semacam ini kita sampaikan bahwa kalau kita bicara keselamatan dan kesehatan itu tidak berarti hanya untuk perusahaan, tetapi juga ini ada punya makna untuk dirinya sendiri. Bahwa kita juga berikan pemahaman bahwa mereka datang jauh-jauh ke kebun untuk memanen, ini adalah untuk mencari nafkah dan menghasilkan. Nah, kita mencoba mengkaitkan dalam dialog itu bagaimana hubungan antara penghasilan yang mereka peroleh misalnya ketika mereka sehat dan safe, kan begitu ya. Jadi kami melihat dengan langsung berdialog di lapangan, tidak di sebuah kelas seperti itu jauh lebih bisa dimaknai, diberikan mindset yang benar kepada mereka bahwa ini semua adalah untuk kita. Bukan untuk kamu dan bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Jadi itu yang mungkin dimasukkan dengan dialog sosial itu di lapangan, seperti itu. Itu berarti di dalam dialog itu juga para pekerja bisa menyampaikan keluh kesahnya apa yang terjadi Ya, selama sehari-hari bekerja gitu ya Bu? betul sekali. Nah, kadang-kadang seperti tadi disampaikan di awal, memang sawit ini unik. Karena pekerja kita tuh bekerja di daerah-daerah yang tidak, dalam tanda kutip, kadang-kadang tidak normal ya kondisinya, lahannya seperti apa. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan yang namanya alat bantu keselamatan dan kesehatan, terkadang kan alat-alat ini tidak selalu ramah dengan pemakaian. Nah, jadi kalau kita tidak pastikan ke mereka, mengingatkan bahwa unsafe action kadang-kadang sering terjadi di lapangan karena mereka sudah punya alat bantu, alat lindung, tapi mereka nggak nyaman makainya gitu ya. Jadi sehingga sengaja tidak sengaja terjadi ketika melakukan pekerjaan mereka buka. Nah, terjadi misalnya kecelakaan yang mungkin bisa berakibat fatal dan bisa lebih jauh lagi tentu loss ya. Nanti loss day buat mereka nggak bisa bekerja dan sebagainya. Jadi memang kalau menurut kami bicara K3 ini memang harus ditemukan suatu cara yang paling efektif yang bisa langsung bisa mereka terima di lapangan seperti itu kira-kira.
Baik, Ibu Erlina, saya setuju sih dengan apa yang disampaikan Ibu. Kadang-kadang kita pakai masker aja nggak nyaman, jadinya dilepas gitu ya, Bu ya. Betul. Apalagi lengkap ya kalau pemanen kami lengkap soalnya. Susah. Nah, kalau dari perspektif serikat nih, Anda selaku pengusaha nih, Bu, Ya. ada nggak manfaat yang dirasakan dengan adanya dialog yang berkelanjutan? Kalau di Mhm. tempat Ibu kan namanya morning briefing ya. Ya. Ini ada nggak, Bu, dampak positif yang dirasakan di tempat Ibu dalam morning briefing dan briefing K3? Dan yang kedua, Mhm. bagaimana kepatuhan menurut Ibu ya? Bagaimana kepatuhan K3 ini yang diimplementasikan baik dari manajemen dan juga para pekerja ini mendorong produktivitas kerja sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan. Ya, pasti ya. Ini pasti punya korelasi yang sangat positif ya. Apabila kita menerapkan aspek-aspek K3 ini secara efektif dan efisien tentunya. Kadang-kadang kita menerapkannya dengan efektif tapi tidak efisien juga nggak tepat. Atau sebaliknya efisien tapi nggak efektif. Jadi eh, sangat berpengaruh sekali menurut saya bagaimana kita menerapkan K3 ini secara konsisten. Ini yang paling penting menurut saya. Tidak hanya dari jajaran menengah ke bawah, tapi memang harus dari top manajemen. Karena kalau kita tidak konsisten menerapkannya, karena ini sifatnya perilaku, ini bisa lama-lama hilang sendiri dia gitu ya. Ya beda sekali kalau kita membuat peraturan untuk apa ya job desk pekerjaan, tapi kalau ini perilaku menurut saya. Jadi karena ini perilaku memang harus terus-menerus dilakukan, terus-menerus dilakukan dialognya juga, diperbaiki yang keliru atau yang kurang dan kita harus pagari terus nih. Nggak boleh kita lengah untuk tidak memberikan namanya masukan, mendengar juga itu tidak boleh kalau untuk K3 ini. Jadi kami dari sisi manajemen menganggap ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditoleransi, tidak bisa dinegosiasi untuk komit dengan yang namanya K3 ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina. Ya. Istirahat dulu, Bu. Sekarang gantian ke Bunga yang kita Silakan. tanya-tanya nih. Oke, Bunga. Ini masih pertanyaannya mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan ke Bu Erlina. Bahkan mungkin bisa dibilang mirip ya intinya. Tadi sudah diceritakan bagaimana di Wilmar sendiri melakukan dialog-dialog, ada morning briefing contohnya. Ini kan menggambarkan adanya sinergitas atau kerjasama yang baik dari pihak manajemen dan juga pihak pekerja atau serikat pekerja. Kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Wilmar, dampak apa sih yang bisa diperoleh terhadap kondisi kerja dan lingkungan kerja ketika pengusaha dan manajemen ini bersinergi dengan baik, baik dalam hal yang lain ataupun dengan hal yang sedang kita bahas saat ini, K3 sendiri. Silakan Bunga. Ya, terima kasih Bang Reski. Kalau kita lihat dari sisi pengusaha, sebetulnya kan ada berbagai aspeknya. Semua aspek dari sisi pengusaha seringkali dilihat dari cost-nya. Ya, jadi penerapan apapun itu pasti akan ada korelasinya dengan cost gitu. Jadi secara inti kita bisa melihat dari misalnya investment cost. Seringkali ketiga diasosiasikan dengan biaya yang tidak murah ya, karena investasi yang dibutuhkan misalnya untuk mengadakan kelengkapan APD untuk setiap pekerja itu cukup cukup besar biayanya. Termasuk juga dengan menyediakan sarana-sarana penunjang lainnya yang bisa membuat lingkungan kerja itu menjadi lebih aman dan sehat ya untuk semua karyawan ataupun orang-orang yang ada di tempat kerjanya. Jadi itu memang sangat tinggi. Namun kita juga perlu melihat bahwa investment cost ini juga menunjang produktivitas harusnya. Karena ketika ada terjadi kecelakaan kerja gitu kan, malah cost yang keluar untuk menangani kecelakaan itu bisa bisa lebih besar daripada biaya investasi tadi. Misalnya apabila saya ambil contoh ada beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kejadiannya cukup fatal sampai kehilangan nyawa pekerja. Nah, apabila sampai kondisi seperti itu, maka perusahaan tentu pasti akan ditutup sementara ya sampai ada proses investigasi, sampai ada proses apa namanya penyelidikan itu diselesaikan di tempat kerja dan itu pasti akan membuat perusahaan kehilangan salah satu cost yang lainnya, opportunity cost ya, biaya dia untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan mendapatkan return of investment yang lebih besar dari produksi apa proses bisnisnya. Nah, itu akan lebih besar lagi. Jangankan biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu yang cukup fatal,
celaka yang ringan saja itu bisa menghentikan proses produksi untuk beberapa saat dan itu bisa merugikan perusahaan cukup besar. Terus yang kita lihat juga di industri sawit ya. Industri sawit ini kental dengan salah satu cost yang cukup penting yaitu reputational cost, reputasi. Nah, reputasi perusahaan ini juga cukup memakan biaya ya. Kita bisa lihat biaya marketing untuk menciptakan citra perusahaan yang misalnya ramah kepada pekerja atau misalnya citra perusahaan yang menghormati hak pekerja ataupun seperti apalah. Karena sekarang konsumen di Eropa ataupun di rantai pasok yang lainnya semakin menekankan penghormatan terhadap berbagai standar internasional, tidak hanya lingkungan tapi juga terkait dengan norma ketenagakerjaan. Dan ketika misalnya ada hal-hal ini terjadi, tentu sudah barang tentu kita bisa melihat di beberapa pemberitaan yang terakhir ini ya sangat ramai kan, dan jadi reputasi perusahaannya bisa langsung turun dan menyebabkan kehilangan kontraknya dengan bayarnya misalnya. Nah, ini biaya-biaya yang kelihatan apa namanya? Biaya-biaya yang muncul ketika aspek-aspek ketiga ini kita seringkali anggap remeh. Nah, jadi kalau ketika itu tidak diperhatikan dengan baik, maka beberapa kerugian-kerugian tadi itu bisa pasti semakin besar. Nah, ini ketika dialog di tempat kerja dipakai sebagai instrumen dengan baik, kemudian juga ada proses sinergitas dan komunikasi yang baik antara pekerja dan juga pengusaha, sudah barang tentu ini akan mendorong peningkatan tidak hanya produktivitas, tapi juga reputasi perusahaan akan semakin lebih baik di mata buyer, termasuk juga suasana di tempat kerja, hubungan kerja akan semakin meningkat yang berkontribusi terhadap berbagai hal yang tadi saya katakan. Seperti itu mungkin Bang Reski yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bung Gah. Saya ingin nanya sedikit aja ke Bu Herlina ya. Dampak apa Bu yang dirasakan di Wilmar sendiri dengan adanya sinergitas yang baik nih antara manajemen dan juga pekerja atau serikat pekerja? Mungkin bisa disampaikan atau kita dikasih bocoran yang realnya dampak apa tuh, misalnya, wah suasana perkebunan jadi nyaman gitu. Misalnya nyamannya dalam arti kata bisa saling ngobrol, curhat-curhatan, misalnya seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, kalau di Wilmar sendiri dampaknya, Bu, dengan adanya sinergitas ini? Tepat sekali komennya. Tadi saya mau bilang seperti itu tuh, Bang Rizky ya. Intinya kalau saya boleh mengatakan satu kata, like home. Kalau kita bisa membuat situasi kerja menjadi seperti rumah kita, saya yakin mereka tidak usah dipaksa-paksa juga untuk memelihara, memastikan selamat, safe dan sebagainya, karena mereka menganggap itu sebagai rumahnya. Itu yang kami coba bangun melalui value kami di perusahaan, bahwa bekerja itu tidak hanya semata mencari nafkah, tapi banyak sekali hal yang kita bisa peroleh dari bekerja itu. Sehingga ketika kita bekerja dengan amanah, ya tentu kita bekerja maksimal. Jadi itu yang kami dorong selalu kepada karyawan untuk memastikan kita itu safe dan selamat ya, pulang dan pergi bekerja dan saat bekerja. Jadi situasi itu yang kami bangun dari atas ke bawah, dan tentu ini ada kata kuncinya menurut saya adalah masalah contoh. Jadi misalnya saya ke kebun ya, mungkin saya sehari-hari ada di office, tapi saya juga sangat sering visit ke kebun. Saya juga harus patuh bahwa kalau saya turun ke lapangan, saya harus lengkapi diri saya dengan semua alat-alat bantu, alat-alat safety yang betul. Kadang-kadang ini juga yang kadang-kadang diabaikan ya oleh sebagian manajemen ya, yang kami juga selalu ingatkan bahwa ketika kita mengatakan masuk kebun harus komplit, misalnya begitu ya. Nah, kita juga harus lakukan hal yang sama gitu. Jangan kita mengatakan komplit kepada tim kita di lapangan, dalam dialog kita berapi-api mengatakan harus safe, tapi ketika kita sendiri turun ke lapangan misalnya atau ke pabrik misalnya, tapi tidak menggunakan peralatan alat bantu yang memang diharuskan misalnya seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang harus kita pastikan kita lakukan juga di level manajemen seperti itu. Oke, baik. Jadi ketika kita memberikan sebuah peraturan mewajibkan untuk menaati, ada baiknya dari para manajemen pun melakukan hal yang sama. Ya, Jangan harus. mentang-mentang, oh, gue manajemen nih, bebas lah gitu ya. Ya, harus. Dan yang kedua, membuat suasana bekerja feels like home. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk pulang ke rumahnya yang utama ya. Iya dong, iya benar sekali. Oke, Bu Erlina, ngomongin kembali tentang K3. Bagaimana pelatihan K3 ini yang menggunakan pendekatan partisipatif yang pernah diuji cobakan di kawasan perkebunan kelapa sawit di Sampit? Ini dalam menumbuhkan dialog dan kerjasama tentunya untuk meningkatkan K3 itu sendiri. Silakan, Bu.
Benar, terima kasih. Saya harus mengucapkan terima kasih dulu nih kepada ILO ya, melalui Pak Aga, bahwa kami diberi kesempatan untuk pelatihan waktu itu TOT ya, kepada tim kami yang dari bawah langsung mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan partisipatif ini menurut saya sangat tepat untuk aktivitas K3. Kenapa? Yaitu tadi, ketika seseorang mengajarkan kembali kepada orang lain atau tim di bawahnya dengan cara langsung, dengan cara praktek, tidak hanya sekedar teori, ini akan lebih mudah diterapkan. Karena kita di sini bukan belajar sebuah teori ya di dalam K3, tapi adalah menggunakannya, melakukannya, dan memastikannya. Jadi partisipatif ini kan berarti tidak hanya belajar sendiri, tapi juga melibatkan orang-orang di bawah kita. Jadi dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh ILO waktu itu, tim kita yang terlibat juga mengajarkan kembali kepada beberapa orang di bawahnya secara langsung. Prakteknya, kalau mungkin salah pasang mungkin ininya, helmetnya atau apanya, pakaian pelindungnya dirapikan, dikasih tahu yang benar. Itu sangat tepat menurut saya untuk pembelajaran partisipatif yang pernah diterapkan waktu kita di Sampit gitu ya. Itu paling tepat lah menurut saya. Gitu. Oke, baik. Bunga, kita kembali ke Bunga lagi nih, masih membahas tentang K3. Sementara ini apa sih yang diupayakan oleh ILO sendiri bersama dengan berbagai pihak dalam mengkampanyekan budaya K3 di sektor kelapa sawit? Ya, jadi kita berupaya untuk selalu mendorong bahwa partisipasi pekerja dan dialog sosial itu merupakan kunci ya untuk meningkatkan kondisi kerja yang baik. Sehingga beberapa proyek yang sementara ini diinisiasi oleh ILO yang mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat itu nanti akan fokus pada bagaimana lebih menggalakkan budaya preventif ya, budaya preventif karena lebih mudah mencegah daripada mengobati, istilahnya seperti itu ya. Sehingga kita akan lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti yang pernah dilaksanakan di Wilmar karena tempo hari itu sifatnya piloting dan kita ingin sementara tahun ini untuk lebih mereplikasi kegiatan ini ke perusahaan-perusahaan lainnya nih. Jadi kita sudah lihat bahwa perusahaan sekelas Wilmar aja bisa menerapkan konteks seperti ini, apalagi perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kita coba berkolaborasi bersama, misalnya dengan pihak GAPKI selaku representasi perwakilan para pengusaha di sektor kelapa sawit ya, untuk mengkampanyekan hal K3 ini ke perusahaan-perusahaan sawit. Ya, yang berikut adalah kita juga akan secara intensif bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Bina Pengawasan dan K3, untuk melakukan kunjungan-kunjungan inspeksi terkait dengan K3 maupun pelatihan-pelatihan untuk memperkenalkan budaya-budaya pencegahan dan positif di tempat kerja yang melibatkan kedua belah pihak melalui proses dialog. Dan kita harapkan melalui proses serial kampanye dan juga pendidikan melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dalam kurun waktu 2 tahun ke depan ini bisa mendorong gitu ya penghormatan terhadap norma-norma K3 di tempat kerja khususnya di perkebunan sawit sehingga kita bisa merasa lebih yakinlah bahwa industri sawit Indonesia betul-betul bisa berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Begitu mungkin Mas Reski. Oke, baik. Terima kasih Bunga. Yang terakhir ini untuk Bu Erlina nih, ada nggak Bu saran atau rekomendasi Ibu terkait partisipasi dan dialog sosial dalam menciptakan sinergi yang baik antara pihak pengusaha atau manajemen dengan karyawan atau serikat pekerja ini dalam menerapkan budaya K3 atau intinya adalah bagaimana saran Ibu supaya K3 ini bisa tercapai di seluruh perusahaan kelapa sawit mungkin di Indonesia. Silakan Bu. Ini berdasarkan best practice kami ya, terus terang. Satu, bahwa mekanisme dialog sosial itu menjadi yang penting dan sangat tepat untuk K3. Nah, kedua, dari sisi manajemen kita tidak usah takut dengan dialog sosial itu. Karena dalam dialog sosial itu justru kita akan jauh lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal semacam ini daripada kita hanya memberikan aturan tapi kita tidak pernah melakukan dialog. Sebenarnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa K3 ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita kompromi dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, itu yang harus disadari oleh semua pihak. Kira-kira begitu.
Oke, Bunga, ini mungkin yang terakhir. Nanti juga untuk Bu Erlina sebagai penutup closing statement dari episode kali ini, apa ya istilahnya kita membudayakan K3 di perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Silakan Bunga, singkat saja. Ya, semua pihak di tempat kerja di perkebunan kelapa sawit punya perannya masing-masing dalam mendorong lingkungan kerja dan kondisi kerja yang aman, yang sehat, dan juga yang menciptakan keselamatan ya. Jadi peran serta aktif ini menjadi kunci untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi industri sawit dan bagi para pekerja sawit. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Erlina, silakan Ibu closing statement. Satu kata, safety first, no compromise. Safety first, no compromise. Kita harus ikut ini Bu ya, berarti bisa dibilang kita ikut semboyannya polisi lalu lintas. Yes. Biasanya kecelakaan itu terjadi karena ada pelanggaran. Nah, ini Yes. sama ya Bu ya, kecelakaan biasanya terjadi kalau ada pelanggaran. Iya. Baik, terima kasih dua narasumber saya hebat sekali. Di episode kali ini kita sudah ngobrol tentang membudayakan K3 di perusahaan kelapa sawit. Dan Sobat Muda, sampai di sini dulu episode kali ini. Episode yang membahas tentang K3 di dunia perkebunan kelapa sawit, dan podcast Bincang Dunia Kerja akan kembali lagi di minggu depan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari International Labour Organization atau ILO dengan follow Twitter dan Facebook di Indonesia ILO. Dan kamu juga bisa kunjungi website ilocovidproject.id untuk ikut serta dalam memperkuat tindakan pencegahan COVID-19, keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui tempat kerja. Tentu saja, saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih untuk dua narasumber saya di episode kali ini. Ada Bung Yurniwan Gah dari National Project Coordinator Advancing Workers' Right in Indonesia Palm Oil Sector, ILO Program. Kemudian ada Ibu Erliana Panitri. Beliau adalah HR Lead PT Wilmar. Saya Reski Mesanto undur diri dari Bincang Dunia Kerja. Salam.